Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Tamrin selaku dosen pengampu komunikasi bisnis dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu merancang pesan bisnis untuk media digital dan sosial. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Intan Erlina dengan NIM 202411432. Saya Nidja Olia Fitri dengan NIM 202411265. Saya Aprilia Novitasari dengan NIM 202411444. Materi yang pertama yaitu pengertian pesan bisnis. Pesan bisnis adalah komunikasi yang digunakan oleh pengirim untuk memberikan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam konteks kegiatan usaha maupun bisnis. Pesan bisnis ini ditujukan kepada berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, kantor pajak, kantor akuntan, dan entitas lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi yang bersangkutan. Materi yang kedua yaitu pentingnya pesan bisnis dalam media digital dan sosial. Media digital dan sosial ini berperan sebagai jembatan antara bisnis dan dengan audiensnya, karena di media sosial ini dapat mempermudah interaksi dengan para calon konsumen lewat perantara, contohnya kayak komentar, pesan, ataupun polling. Dengan begitu, brand-brand dapat mengetahui kebutuhan konsumen secara mendalam. Materi berikutnya adalah manfaat pesan bisnis dalam media digital dan sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Dalam media digital dan sosial ini memungkinkan bisnis ini menjangkau audiensnya lebih banyak dan lebih cepat, lebih luas juga jangkauannya. Pesan yang kuat dan konsisten ini juga dapat membantu brand lebih dikenal oleh banyak orang dan diingat. Yang kedua yaitu menyampaikan nilai dan identitas brand. Dalam pesan bisnis ini harus mencerminkan mengenai nilai visi misi perusahaan dengan komunikasi yang jelas. Dengan begitu pelanggan dapat memahami apa yang ditawarkan dan mengapa mereka harus memilih produk atau jasa tersebut. Yang ketiga yaitu mempermudah interaksi dengan konsumen. Di media digital seperti website, email, dan media sosial memungkinkan bisnis berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Hal ini membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena di media sosial ini kan kita jadi lebih mudah untuk sebuah brand ini jadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan para audiens, dengan para calon konsumennya. Yang keempat yaitu mempermudah promosi dan pemasaran. Pesan bisnis yang jelas dan menarik bisa digunakan dalam berbagai strategi pemasaran digital seperti iklan berbayar, SEO, dan kampanye media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Pesan bisnis yang disampaikan secara transparan dan profesional dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap brand, seperti ulasan testimoni dan konten yang mengandung edukatif bisa membantu meningkatkan kredibilitas bisnis. Yang keenam yaitu meningkatkan konversi dan penjualan. Pesan bisnis yang efektif bisa mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan seperti membeli produk, mendaftar layanan, atau menghubungi bisnis untuk lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu menghemat biaya pemasaran. Dibanding dengan metode pemasaran konvensional yaitu pemasaran offline yang kayak pasang iklan di pinggir jalan kayak gitu, media digital lebih hemat
biaya dan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dengan strategi yang tepat pula. Yang kedelapan yaitu memudahkan analisis dan evaluasi. Di media digital ini memungkinkan bisnis untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan dengan data yang analitik. Bisnis bisa melihat performa kampanye dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Berikut materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prinsip dasar merancang pesan bisnis, yaitu dengan 7 C. Yang pertama ada kelengkapan. Informasi yang disampaikan harus lengkap agar penerima pesan merasa yakin dan percaya terhadap informasi tersebut. Kelengkapan informasi membantu membangun kepercayaan penerima pesan. Yang kedua ada keringkasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas dan singkat agar penerima pesan memahami informasi tanpa kebingungan. Yang ketiga ada konflik. Pesan harus spesifik dan tidak abstrak untuk membantu penerima memahami konteks dan isi pesan dengan lebih baik. Yang keempat ada pertimbangan. Penting untuk mempertimbangkan latar belakang dan situasi penerima pesan. Memahami audiens akan meningkatkan relevansi dengan efektif komunikasi. Yang kelima ada kejelasan. Pesan harus disusun dalam kalimat yang mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman. Yang keenam ada kesopanan. Memahami penerima pesan melalui sikap sopan santun dapat meningkatkan hubungan baik dan menciptakan suasana positif dalam komunikasi. Yang ketujuh ada kebenaran. Informasi yang disampaikan harus akurat dan benar. Kesalahan dalam fakta dapat merusak kredibilitas penerima pesan. Struktur pesan yang efektif. Yang pertama, gunakan judul yang menarik. Judul yang menarik dapat mendorong audiens untuk membaca lebih lanjut tentang topik yang disampaikan. Yang kedua, isi utama. Menyampaikan informasi dengan jelas dan menggunakan poin-poin untuk memudahkan pembaca. Yang ketiga, visual yang menarik. Visual dapat membantu menjelaskan pesan dan menarik perhatian dengan menyertakan gambar dan video. Yang keempat ada ajarkan bertindak atau call to action. Menyertakan ajakan bertindak yang jelas seperti kunjungi situs web kami, daftar sekarang, atau berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yang kelima ada menggunakan hashtag. Menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas. Memastikan hashtag tersebut populer dan sesuai dengan konten yang kita buat. Yang keenam ada nada yang sesuai, yaitu menyesuaikan nada pesan dengan audiens target. Yang ketujuh ada interaksi dan keterlibatan. Mengajak audiens untuk berinteraksi, menanyakan pertanyaan atau dorongan mereka untuk memberikan komentar dan berbagi pengalaman pada apa yang kita alami. Yang terakhir ada penutupan. Diakhiri dengan kalimat yang meninggalkan kesan. Bisa berupa kutipan inspiratif, ucapan terima kasih, atau pernyataan yang mendorong tindakan lebih lanjut. Kemudian ada strategi penulisan untuk media sosial. Yang pertama yaitu mengenali audiens. Yang kedua ada menggunakan CTA atau call to action yang jelas. Yang ketiga membuat konten yang menarik. Empat, memperhatikan konsistensi. Yang kelima, manfaatkan fitur media sosial. 6. Menggunakan storytelling untuk membangun hubungan baik dengan audiens. Yang terakhir ada evaluasi dan sesuaikan.
Selanjutnya, studi kasus. Sebuah brand kecantikan ingin meluncurkan kampanye media sosial untuk menarik pelanggan baru. Agar kampanye ini sukses, diperlukan copywriting yang efektif untuk menyusun pesan yang menarik, persuasif, dan sesuai dengan target audiens. Tujuan kampanye yaitu: 1. Meningkatkan brand awareness di kalangan calon pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan engagement pada konten media sosial. Yang ketiga, meningkatkan konversi seperti kunjungan ke situs web atau pembelian produk. Selanjutnya, solusi untuk studi kasus. Yang pertama, strategi dan pendekatan kampanye. 1. Menentukan target audiens seperti demografi, usia, jenis kelamin, lokasi, dan pekerjaan. Yang kedua, psikologi, minat terhadap kecantikan, gaya hidup, dan tren kecantikan. Yang ketiga, perilaku online seperti platform yang sering digunakan dan jenis konten yang disukai. Yang kedua, pemilihan platform media sosial, yaitu Instagram dan TikTok untuk konten visual, tutorial, dan tren kecantikan. Ada YouTube untuk video tutorial yang lebih panjang dan edukatif. Yang terakhir, Facebook dan Twitter untuk komunitas dan diskusi lebih dalam. Yang ketiga, jenis konten yang dibuat, yaitu yang pertama, konten edukasi berisi tutorial make up dan skincare dan tips dan trik kecantikan. Yang kedua, konten interaktif seperti tantangan atau challenge dengan hashtag brand. Dan yang kedua, giveaway untuk mendorong engagement. Yang ketiga, konten user generate atau UGC, yaitu mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman. Yang keempat, kolaborasi dengan influencer, menggandeng beauty influencer untuk review produk. Yang kedua, live streaming dengan influencer untuk interaksi langsung. Yang keempat, ada call to action atau CTA yang kuat, seperti dapatkan diskon 20% sekarang. Yang kelima, jadwal dan konsisten posting, menggunakan kalender untuk posting secara konsisten. Yang ketujuh, analisis dan evaluasi kampanye, menggunakan insight analisis dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Kesimpulan, pesan bisnis merupakan sarana komunikasi penting dalam dunia usaha yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait. Dalam era digital, pesan bisnis memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara bisnis dan audiensnya melalui media sosial. Dengan fitur interaktif seperti komentar, pesan, dan polling, bisnis dapat lebih mudah memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan keterlibatan, membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Hal ini berkontribusi pada penguatan brand dan peningkatan efektivitas strategi pemasaran. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.